Kami dari BK5C, kami dari kelompok prediksi, kami ingin menyampaikan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Kami masing-masing akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nathan Aladi Kepuluh. Saya Muhammad Henry. Saya Arif Dunstegar. Dengan saya Iwan Abraham Saninggolan. Dengan saya dari September 20. Oke, berikut saja. Saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi risiko negara. Apa itu definisi risiko negara? Yaitu definisi yang menganalisis suatu kesimpulan yang akan terjadinya beberapa potensi-potensi yang berakibat negatif ataupun positif, yang dalam arti dapat melakukan investasi dalam berbisnis untuk negara-negara asing yang untuk melakukan perbisnisan ataupun yang bisa dimaksud dengan investasi. Analisis stabilitas politik dalam penilaian risiko negara adalah proses evaluasi bagaimana faktor-faktor politik di suatu negara dapat mempengaruhi stabilitas, keamanan, dan kondisi investasi di negara tersebut. Beberapa aspek yang umumnya dipertimbangkan dalam analisis politik meliputi 1. Stabilitas pemerintahan, 2. Kebijakan dan regulasi, 3. Hubungan internasional, 4. Korupsi dan transparansi, 5. Krisis sosial dan ekonomi, dan terakhir, risiko terorisme dan keamanan. Jadi, dalam menilai kestabilan pemerintahan, risiko perubahan kebijakan, dan potensi konflik sosial yang dikarenakan politik akan menjadi suatu faktor penting dalam mengambil keputusan untuk berbisnis di negara asing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan ekonomi. Kita perlu memeriksa beberapa poin terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dapat mempengaruhi daya beli dan permintaan untuk melakukan kegiatan jual beli. Analisis hukum, regulasi, birokrasi, dan kita perlu menilai akan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional, regulasi bea cukai, dan birokrasi yang tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas infrastruktur. Kita perlu menilai kualitas infrastruktur, transportasi, logistik, dan fasilitas penyimpanan yang mempengaruhi efisiensi distribusi barang. Dan analisis kualitas infrastruktur dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti 1. Kepastian mutu layanan infrastruktur, 2. Kemampuannya mendukung pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, ramah lingkungan, keempat, kemampuannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuannya menahan bencana. Oke, baik. Metode berikutnya ialah analisis stabilitas sistem keuangan dan reputasi suatu negara. Kita perlu menilai stabilitas sistem perbankan dan keuangan suatu negara, serta risiko kegagalan sistem keuangan suatu negara, dan penilaian reputasi suatu negara di kancah internasionalnya, serta latar belakang negara tersebut. Yang dimaksudkan ialah dalam melaksanakan kegiatan investasi, kita harus melihat sistem keuangan negara mereka yang menjadi pertimbangan terhadap risiko negara tersebut, seperti contohnya pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan lain-lainnya. Berikutnya, dan juga reputasi suatu negara, kita dapat melihatnya itu jejak mereka dalam bertetangga terhadap negara tetangganya. Bisa kita lihat di sejarahnya di Bank Dunia ataupun di PBB. Apakah mereka pernah melakukan kejahatan atau mereka melakukan kegiatan kenegaraannya dengan baik. Baik, selanjutnya risiko negara Brazil. Brazil yang menganut analisis stabilitas keuangan dan reputasi.
poinnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011 sampai dengan 2020, Brazil hanya mengalami peningkatan PDB sebesar 0,3% dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan transaksi yaitu kelas menengah ke bawah, sehingga memerlukan waktu dalam meningkatkan PDB negaranya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kalaupun ada kesalahan ataupun dari kata ataupun perbuatan, kami minta maaf. Sekian dari kelompok prediksi. Terima kasih.